Shalom saudaraku, selamat datang di Private Room. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan tema lewat dari kematian. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan saudara kita Pak Yos, ya. Nama lengkapnya ini adalah Yosias Heli Kristianto. Iya. Ya. Oh, betul ya Pak ya namanya ya. Terima kasih Pak Yos buat kehadirannya pada kesempatan kali ini untuk boleh berbagi sharing kepada kita semua sehingga kita boleh mengalami Tuhan dan juga semakin dikuatkan, diteguhkan oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pak Yos, gimana kabarnya Pak Yos? Baik Pak Roni. Ya, puji Tuhan. Iya. Sehat ya Pak? Sehat gitu Pak. Ya. Saya mendengar Pak Yos di awal tahun 2020 juga saya tahu itu kalau tidak salah di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu Pak Yos mengalami serangan jantung Iya. yang bisa berakibat kepada kematian. Mungkin bisa diceritakan Pak Yos bagaimana itu terjadinya. Ya. Tepatnya saya itu di akhir bulan Maret ya itu. Bulan Maret itu mendadak terkena serangan jantung. Itu serangan itu udah yang ketiga kalinya. Jadi pertama kali serangan enggak apa-apa, masih bisa ini. Terus 2 kali, untuk yang ketiga kali saya langsung dibawa sama istri saya ke rumah sakit mana? Pantiwiloso. Pantiwiloso. Iya. Setelah saya di rumah sakit Pantiwiloso, dicek di sana, ternyata dikasih rujukan ke rumah sakit Karyadi gitu. Ya di rumah sakit Pantiwiloso saya mendapat dokter yang menangani saya langsung memvonis saya gitu. Jadi Bapak ini harus segera malam ini juga sebelum jam 10 malam harus sudah ada tindakan operasi gitu ya. Ya saya dengar-dengar dari rekan-rekan yang teman-teman yang sudah ini harus menunggu beberapa saat untuk bisa ini operasi pasang ring gitu ya. Pasang ring ya. Iya. Pas Pak Yos di rumah sakit itu sekitar jam berapa itu Pak Yos? Saya dibawa sama istri saya ke rumah sakit itu sekitar pukul 3 sore ya. 3 sore. Iya. Dan maksimal jam 10 harus sudah 10 malam sudah harus terpasang ringnya ya Pak? Iya. Dan itu tidak bisa lebih. Jadi dokter pun yang menyarankan seperti itu gitu loh. Saya juga langsung dirujuk ke dokter Karyadi. Maaf Pak, saya agak sedikit sesek jadi boleh saya lepas ya? Iya. Oke Pak Yos, silahkan Pak Yos. Ya kan saya langsung dirujuk di rumah sakit Karyadi. Itu langsung disiapkan tim dokternya itu untuk untuk siap nanganin saya gitu loh. Jadi tepat jam 10 malam juga ini dilakukan tindakan gitu. Jadi tindakan operasi di situ. Ya puji Tuhan waktu itu juga berjalan lancar juga gitu loh. Jadi saat itu juga dokter yang timnya itu satu tim itu kira-kira sekitar 8-10 orang itu ditelepon satu-satu dan mereka juga sudah siap semua gitu. Jadi siap jam 10 itu udah siap semua gitu. Luar biasa ya. Ya puji Tuhan, kalau yang lain-lain mungkin
dari rekan-rekan kita ada yang nunggu sampai beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan Iya, kadang. ada yang berbulan-bulan. Iya. Saat itu juga saya mungkin juga udah sangat mengkhawatirkan dan saya juga udah serangan yang untuk ketiga kalinya, jadi harus apa? Harus segera gitu loh, dan tidak bisa tidak gitu. Iya. Puji Tuhan sekali Pak Yos bisa melewati ya itu semua, dan tentunya ada pembelajaran setelah melewati satu masa di mana yang menurut saya itu bukan sembarangan gitu ya Pak. Jadi yang seharusnya dibatas kalau lewat jam 10 ini tidak tertolong, tetapi luar biasa ada mukjizat dinyatakan, ada penyertaan, ada ketersediaan yang daripada Tuhan. Mungkin sekarang ini apa yang Pak Yos dapatkan dari pembelajaran itu Pak Yos? Ya, saya merasa bersyukur sekali sudah melewati masa-masa kritis saya gitu ya. Soalnya waktu itu saya juga merasa langsung sangat down sekali gitu ya, karena kecuali di saat musim pandemi corona juga rumah sakit itu sepi sekali. Iya. Sampai yang nunggu itu cuman istri saya aja gitu ya, dan itu pun juga nggak ada orang lain di rumah sakit gitu. Di rumah sakit itu nggak ada orang yang namanya nengok pasien, nengok orang sakit atau apa gitu, itu nggak ada. Jadi benar-benar semua takut gitu loh. Jadi kita di dalam itu juga merasa sedih sekali ya. Kalau ingat itu rasanya kok di saat seperti pandemi seperti ini saya terserang sakit gitu. Ya puji Tuhan saya juga setelah melewati masa-masa kritis itu saya juga selalu mengucap syukur lah gitu loh. Dan itu pun juga berjalan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan saya masih trauma, masih merasakan badan itu kurang fit lah gitu loh. Maksudnya merasa masih mungkin penyesuaian ring jantung atau gimana saya juga. Soalnya kan masing-masing orang itu pasti berbeda-beda ininya, ininya beda-beda, gejala-gejalanya, terus ininya juga semua kan akan berbeda-beda. Kalau saya udah merasakan itu sampai 3-4 bulan, sampai bulan kelima itu merasakan masih terasa bawaannya itu trauma, masih pengennya itu selalu mual-mual terus, mau makan itu juga keluar lagi gitu. Itu udah inilah saya sampai benar-benar putus asa waktu itu. Tapi bersyukur ya Pak ya. Ya tetap semangat di dalam Tuhan dan terus berjalan di dalam penyertaan Tuhan ya. Nah, ceritanya saudaraku itu masih berlanjut saudaraku, dan pada waktu itu di awal tahun 2021 ya Pak Yos ya, itu beliau terkena COVID-19, jadi terkena virus corona, dan kemudian harus mengalami perawatan dan lain sebagainya. Mungkin Pak Yos bisa ceritakan apa yang dirasakan Pak Yos pada waktu itu. Ya mungkin ini suatu jalan hidup saya ya mungkin. Jadi kan kita juga saya juga setiap bulan itu pasti harus wajib kontrol di rumah sakit ya Pak. Iya. Jadi dari bulan ke bulan itu saya tetap, karena masih masa pandemi COVID-19, saya tiap bulan tetap masih kontrol, dan itu juga saya udah disarankan sama ya teman-teman dan saudara-saudara itu
hati-hati kalau masuk rumah sakit harus pakai protokol kesehatan dan lain sebagainya gitu. Iya, Jadi ya memang kita udah pakai protokol kesehatan tapi udah ketat sekali lah gitu loh. Iya, iya. Cuman jadi dan waktu itu saya di bulan apa ya, awal Januari lah gitu loh. Iya, iya. Ya sekitar awal Januari saya kontrol untuk penyakit saya jantung tadi gitu ya. Jadi untuk kontrol di situ saya masuk rumah sakit Dr. Karyadi itu merasa aneh gitu loh. Di situ tuh di awal bulan Januari itu banyak sekali pasien gitu loh. Sampai kita itu mau duduk aja susah gitu loh. Jadi banyak yang berdiri gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi di ruang tunggunya itu banyak sekali pasien. Sampai di UGD-nya itu sampai keluar-keluar itu semua pasien-pasien semua gitu loh. Dan kita juga nggak tahu kan dia sakit apa juga nggak tahu. Nah kebenaran dari apa ya, dari mungkin pengamatan saya ya, waktu itu juga ada orang yang kira-kira berjarak 3 meteran lah, 3 meter 4 meteran itu dengan saya itu orang itu selalu batuk gitu loh. Jadi orang itu selalu batuk. Apa ini juga apa mereka itu kena COVID apa enggak? Saya juga enggak tahu karena itu situasi di ruang tunggu ya. Jadi Iya. setelah di ruang tunggu itu ya saya pun juga merasakan masih seperti biasa-biasa saja. Saya enggak merasakan apa-apa gitu. Tapi setelah saya pulang dari rumah sakit, badan saya terasa lemas sekali gitu loh, dan sesek gitu loh. Dan saya takutnya itu apa saya ini akan serangan jantung lagi yang kedua, saya bilang gitu. Saya ini kok kayaknya sih enggak lah gitu loh. Saya dalam hati saya terus kita coba untuk ke dokter, tapi dokternya itu dokter klinik biasa lah gitu loh Pak. Iya. Kayak gini kenapa gitu, maksudnya mau ngecek aja sih, tanya-tanya gitu. Ya itu terus dikasih obat. Itu udah berjalan 3-4 hari nggak ada perubahan sama sekali, bahkan makin parah gitu loh. Kelihatannya itu makin parah. Saya juga udah merasa nggak kuat gitu loh. Iya, iya. Saya ke dokter yang lebih spesialis gitu loh. Ya, memang itu dokter katanya dokter yang bagus lah di situ itu. Dan memang saya dikasih obat yang sedikit agak mahal gitu loh, maksudnya bukan di klinik lagi tapi udah ke dokternya langsung, dokter spesialisnya gitu. Iya. Ternyata di situ juga sama aja gitu loh, udah sampai sekitar 4-5 hari tidak ada perubahan apa-apa. Saya ganti lagi dokter lagi, saya setelah itu saya udah merasakan saya itu udah merasa nggak kuat lagi gitu loh. Karena memang keadaannya itu udah sesek sekali lah, karena saya juga belum tahu itu saya kena apa gitu. Yang jelas saya itu sudah ke dokter 2 tempat, tidak ada perubahan sama sekali gitu. Jadi saya saya bilang sama istri saya, saya mau pengen mondok aja lah gitu, maksudnya pengen dirawat di rumah sakit. Nah, saya pengen dirawat. Saya coba untuk ke rumah sakit itu, saya mulai di Panti Wiloso lagi, dibilang udah penuh. Saya pindah di Trogorejo, dibilang udah penuh. Saya terakhir di Elizabeth, dibilang udah nggak ada kamar lagi. Saya sampai sedih ini, ya saya sampai yang namanya sakit udah kayak gitu, terus tempat pun nggak ada gitu. Bahkan di Elizabeth itu dokternya bilang, Pak, di sini itu pasien itu yang mau masuk itu boleh dikatakan sehari itu umpamanya 20 orang, itu yang keluar itu cuma 3-4 itu yang keluar. Jadi susah untuk mencari tempat. Itu di rumah sakit kelas 2 itu, apalagi yang kelas 1. Kalau yang kelas 2 pun juga begitu gitu loh.
Saya juga benar-benar udah gini aja Bapak, sekarang kita foto ronsen aja, memang kalau biar kelihatan semua, terus general check up biar kelihatan semua apa sih yang Bapak ini gitu. Iya. Nah, sama dokter itu sudah disarankan. Nah, setelah saya foto ronsen langsung ke dokter paru-paru, langsung dilihat hasil ronsennya, di paru-paru saya itu udah ada bercak merah sekali gitu loh. Jadi udah ngumpul virusnya di situ. Oh, itu ya Pak. Iya. Jadi virusnya udah ngumpul di situ. Jadi Pak, maaf, cuman jangan jangan menjadikan down Bapak lah. Ini Bapak itu terserang COVID gitu loh. Saya langsung begitu. Nah, serang COVID, ya saya harus bagaimana, saya juga tidak tahu gitu loh, bingung. Mau di rumah sakit dibilang nggak ada tempat, sampai dibilang UGD pun juga ruang yang ini ICU. Ruang perawatan sebelum masuk kamar itu aja. Oh, ruang tunggu gitu ya. Ruang antri aja udah nggak ada lagi tempat gitu loh. Saya sampai harus bagaimana saya ini, saya juga gitu loh. saya ya mungkin sedih sekali lah waktu itu. Masa kita mau di rumah sakit gitu, itu maksudnya biar saya itu kena ada tenaga buat infus karena posisi saya udah lemes sekali gitu. Lemes, bener-bener lemes gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang saya diantar aja pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain itu, sama istri dan anak saya itu juga udah lemes gitu loh. Akhirnya posisi udah lemes, jadi saya udah tiduran aja di dalam mobil itu juga enggak merasakan apa-apa gitu loh. Iya. Ya itu ya akhirnya setelah saya dicek ternyata saya positif. Puji Tuhan, kebetulan ada rekan gitu ya. Itu ditelepon sama istri saya gitu loh. Ternyata saya itu kena COVID, tapi tidak ada rumah sakit itu yang mau terima untuk opnam gitu. Jadi udah gini aja. Kebetulan rekan itu juga ya boleh dikatakan dia sangat dermawan sekali lah gitu loh maksudnya. Udah gini aja, dirawat di rumah, nanti saya datengin dokter dan saya datengin perawat gitu ya. Nanti obatnya kita yang beli gitu. Saya pun juga nggak nyangka gitu loh. Iya. Semua itu juga, jadi kita juga perawatan dari mulai oksigen didatangkan, alat-alat kesehatan juga didatangkan di situ. Jadi oksigen itu di rumah itu sampai 3 tabung itu disiapkan udah di ini. Jangan sampai telat ini pokoknya. Karena saya memang udah nggak kuat lagi gitu loh. Saya seumur-umur baru. Saya minum. Iya, silakan Pak Yes. Ya karena udah nggak kuat lagi, terus akhirnya saya ini udah bilang sama anak saya, istri saya, kayaknya ini sakitnya nggak sembarangan lah gitu loh maksudnya. Ya saya udah benar-benar merasakan nggak kuat gitu loh. Tapi ya puji Tuhan itu juga akhirnya juga ada dermawan yang mau menolong saya dan saya pikir juga obatnya juga biasa-biasa saja, ternyata enggak juga. Kalau hitung-hitungan secara finansial saya pun juga merasa nggak sanggup lah untuk bayar semuanya itu gitu. Ternyata penyakit COVID itu nggak sembarangan gitu. Dari segi obat-obatnya juga mahal, itunya mahal gitu. Saya pun juga setelah saya itu bisa ibaratnya bisa bernapas enak gitu itu, ya saya sedikit-sedikit tanya, kira-kira ini gimana ya? Dan istri saya pun juga udah cerita sama saya, ini semua udah dibayarin sama yang tadi saya ceritakan dermawan itu gitu. Ya kita pertama kali disuruh beli paket obat. Jadi obat itu selama obat 1 minggu itu wajib dibeli gitu. Iya.
itu harganya 18,5 juta gitu. Jadi khusus obatnya aja 8,5 juta itu harus beli itu. Iya, Jadi tidak bisa tidak. Jadi dokter itu saya ditangani sama dokter spesialis COVID dan paru-paru itu dokter siapa ya, dokter dari Kolombia itu. Nah itu datang ke rumah dan itu pun juga dokternya nggak murah juga gitu loh dokternya. Kebetulan setelah beberapa hari dokternya pun juga kayaknya karena memang dia memang udah biasa nanganin pasien, dia tahu gitu. Bapak nanti 1 hari sampai 3 hari merasakan begini, nanti hari keempat begini, hari ke-5 udah agak mending, hari ke-6 bapak harus udah sembuh gitu. Oh gitu ya. Jadi dokter itu memang dokter spesialis, benar-benar Paham gitu ya Pak ya. Paham benar dengan obat yang dia berikan, dan dia udah menangani beberapa pasien. Karena apa, orang yang dermawan tadi bantu saya itu, dia sebelumnya satu keluarga itu dan pembantu-pembantunya semua positif kena semua. Jadi jadi bapak itu kena, istrinya kena, anaknya 2 kan, ada anaknya berapa ya, 3 atau 4 itu kena, sama pembantunya kena semua. Jadi satu rumah itu semua positif gitu. Dan itu habisnya juga banyak sekali, karena mungkin dia merasakan juga gini, merasakan dia sendiri aja yang kena, rasanya kayak gitu loh. Nah dia mungkin karena istri saya dengan keluarganya juga dekat, begitu istri saya itu cerita sama orang tersebut, langsung mereka pokoknya semua biaya nanti saya gitu. Jadi dia merasa harus bantu kita gitu loh. Jadi dia benar-benar bantu gitu loh. Ya kita nggak apa-apa lah gitu loh. Akhirnya kita dirawat di rumah selama 6 hari gitu loh. Ini kita sih lupa, kelewatan juga, belum cerita juga. Nah, hari pertama itu sebenarnya apa ya, begitu saya dinyatakan positif itu ya karena belum diketahui secara positif saya kena COVID-19. Saya kan tidur masih sama istri saya, satu ranjang sama istri saya gitu ya. Ternyata istri saya kena juga gitu loh. Dan itu positif juga. Jadi kita swab antigen itu semua kita langsung berdua positif semua. Jadi dokter satu rumah nanganin 2 orang gitu ya. Jadi biayanya double juga gitu. Jadi biayanya nggak cuma 1, jadi 2 gitu. Jadi saya juga membayangkan, jadi bapak tadi yang dermawan itu 8 orang pokoknya dikalikan 8 gitu loh. Dia nggak mau gitu, jadi gimana gitu loh maksudnya. Ya harus inilah ya, karena semua pengen sembuh ya. Kalau secara psikisnya gimana Pak? Apa yang Pak Yos alami gitu ya? Takut atau apa gitu ya Pak ya? Ya ketakutan sudah pasti gitu. Saya terus terang merasa udah apa mungkin Tuhan mau panggil saya gitu. Syukur Pak Yos mengalami kesembuhan juga dari terkena virus corona ya, COVID-19. Puji Tuhan. Dan kembali Pak Yos bisa melewati dari kematian itu. Jadi Pak Yos selamat. Pak Yos mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Saya percaya, saudaraku, bahwa mujizat itu masih dan terus berlaku, terjadi bagi kita semua. Jadi setiap kita boleh terus mengambil satu pembelajaran untuk kita terus berpegang teguh kepada Tuhan, ya, melalui perkara situasi apapun. Dan saudaraku,
pada kesempatan ini saya rindu berdoa buat saudara-saudara semua yang hari ini engkau boleh join dalam private room ini, yang sedang sakit, mengalami pergumulan yang mungkin menyesakkan engkau, hidupmu hari-hari ini. Kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Yos bahwa ada mujizat daripada Tuhan, dan itu boleh berlaku bagi kita semua. Sajak setiap kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau mempedulikan kami. Engkau memperhatikan hidup kami. Engkau Tuhan yang terlebih rindu untuk kami mengalami kuasa dan mujizat-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus, kami mengangkat tangan kami, sehingga yang sakit menjadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Yang sedang mengalami pergumulan yang berat, boleh mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. Karena kuasa dan mujizat Tuhan tetap berlaku dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau menebus dosa kami, untuk kami boleh mengalami keselamatan, kehidupan kekal yang daripadamu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Yos. Sampai bertemu kembali dalam program selanjutnya. Pastikan tetap di dalam private room. Tuhan memberkati.